Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Pagi bersama Pendeta Drison Ginting. Semoga firman Tuhan bersama Anda hari ini. Salam kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, saudara-saudaraku. Renungan kita pada pagi hari ini, Senin 27 Desember 2021 dengan judul Karena Kita Layak, kita akan berjalan dengan pakaian putih. Ayatnya di dalam Wahyu 3 ayat yang keempat. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Apabila sebagai pemenang, kita akan berpakaian putih, Tuhan akan mengakui kesetiaan kita justru sama seperti pada zaman Kristen mula-mula ketika dia mengakui di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Dan kita pun akan berjalan besertanya dengan pakaian putih, karena oleh perantaran korban pendamaiannya itu, kita pun diperhitungkan layak. Mengingat semua janji yang menguatkan ini, betapa tekun kita harus berjuang untuk menyempurnakan tabiat yang akan menyanggup,kan kita berdiri di hadapan anak Allah. Hanyalah mereka yang berpakaian jubah kebenarannya yang akan dapat mempertahankan kemuliaan hadiratnya apabila dia kelak kelihatan dengan kekuasaan dan kemuliaannya. Ini berarti besarlah maknanya menjadi seorang pemenang. Segala serangan musuh dan semua perwakilannya yang jahat harus dilawan dengan tegas. Setiap saat kita harus berjaga-jaga. Tidak sesaat pun kita boleh kehilangan pandangan akan Kristus dan kuasanya untuk menyelamatkan pada masa pencobaan. Tangan kita harus ditaruh dalam tangannya agar kita boleh dikuatkan oleh kuasa keperkasaannya. Jikalau engkau duduk di meja Kristus dan bersantap di semua persediaan yang telah disediakannya pada perkawinan anak domba itu, engkau harus memiliki pakaian khusus yang disebut pakaian perkawinan, yaitu jubah putih kebenaran Kristus. Setiap orang yang memakai jubah ini berhak masuk ke dalam kota Allah. Dan jika sekiranya Yesus tidak begitu rindu supaya engkau memiliki tempat di dalam kediaman di mana dia telah pergi menyediakannya bagi mereka yang mengasihinya, tentulah dia tidak menyediakan hal ini dengan biaya yang besar baginya, agar engkau boleh bersuka cita dan duduk pada mejanya dan menikmati kediaman di mana dia telah pergi sediakan bagi keluarga tebusannya. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, adalah merupakan menjadi kerinduan kita untuk kita akan dikenakan dengan pakaian kemenangan, yaitu jubah pakaian putih. Dan itu hanya akan didapatkan oleh orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, yang dianggap layak untuk menjadi anak-anak yang dikasihinya. Namun kesempatan itu terbuka bagi semua orang. Dan dengan mengetahui janjinya yang pasti itu, semestinya menjadi kekuatan bagi kita dan membuat umat-umatnya, anak-anaknya untuk lebih bertekun lagi di dalam penyempurnaan tabiat yang akan menyanggupkan kita untuk menjadi anak-anak Allah. Saudaraku, oleh karena kepastian akan tindakan dan janji Kristus, maka biarlah kita juga memastikan diri kita untuk lebih berkomitmen lagi, untuk memastikan janji kasih setia kita juga untuk mengikut Tuhan kita. Biarlah hari ini kita bersuka cita untuk tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Oh Bapa yang baik, Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang dalam kepenuhan janji-Mu telah memberikan pengharapan bagi kami dari dunia yang berdosa ini. Ya Tuhan, itulah menjadi sukacita bagi kami dan menjadi pengharapan untuk kami dapat setia mengikuti Engkau. Tuntunlah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus untuk tetap dapat melakukan komitmen kami ya Bapa, bertahan setia sampai Yesus akan datang, sehingga kami akan dikenakan dengan jubah kebenaran, jubah pakaian putih yang Tuhan persiapkan. Terima kasih ya Bapa. Hari ini biarlah kami menjalani hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Kedamaian sukacita surga akan melingkupi kehidupan kami, membuat kami tabah, setia dalam melakukan segenap tugas tanggung jawab, bahkan untuk menjadi saksi-saksi kebenaran Tuhan dimanapun kami berada. Bapa, memberkati kiranya umat-Umat-Mu, curahkan senantiasa berkat berkelimpahan
dalam semua kebutuhan dan keperluan. Dengan cara kerja Tuhan akan dapat memberikan kecukupan untuk umat-umat Tuhan juga dapat menjadi saluran kasih. Ya Bapa, anak-anak yang bertumbuh di dalam kehidupan keluarga, biarlah mereka juga berada dalam kasih dan tuntunan-Mu, untuk mereka dapat dengan setia menjalani kehidupan mereka dan meraih harapan dan cita-cita mereka, dan juga masa depan yang membuat mereka juga akan ada di dalam Engkau saja. Memberkati orang-orang tua yang sudah lanjut usia, Tuhan akan tetap menjadi sumber pengharapan bagi mereka untuk tetap setia dalam menantikan kedatangan Tuhan. Bapa yang baik, begitu banyak daripada anak-anak Tuhan menghadapi kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Biarlah ya Tuhan, Engkau akan menolong mereka, dan juga melalui berkat Tuhan menunjukkan pekerjaan yang terbaik untuk mereka dapat dilakukan, jalankan, dan membawa untuk kepenuhan bagi nafkah kehidupan mereka. Bagi saudara kekasih kami yang terbaring oleh karena keadaan sakit dimanapun mereka berada, jamahan kuasa Tuhan akan terjadi bagi mereka untuk membawa kesembuhan, pemulihan, dan untuk bersuka cita kembali dalam memuliakan Engkau. Oh Bapa yang di sorga, senantiasa kami teringat bagi saudara kami yang juga merasakan berkat-berkat khusus pada hari ini yang berulang tahun. Pertambahkanlah kesehatan dan umur yang panjang, serta Tuhan akan mengisinya dengan kebahagiaan, dengan kepenuhan berkat yang Tuhan akan limpahkan. Terpujilah Engkau Bapa, kiranya berkat-berkat yang sama menjadi bagian semua umat Tuhan dalam menjalani hari ini. Mohon ampuni dosa kami ya Tuhan. Doa ini hamba-Mu serahkan di dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.